siluman yang masih cukup utuh juga Pakai jenazah siluman mungkin bisa selangkah menaikkan maju. kemampuan indra super. Lihat apakah bisa dapat kemampuan yang aku mau. Baik, serahkan pada saya yang tua ini. Aku akan sebisanya mencarikannya untukmu, anak muda. Waktu seperti ini, tempat ini mestinya tidak sesepi ini. Ini ulah siluman. Ulah siluman. Kau! Kau ini makhluk apa lagi? Tidak boleh lengah. Kalau tidak, aku bakal mati. Orang ini badannya keras. Tinjuku sama sekali tidak menembus pertahanannya. Kalau bukan karena Chen An juga turun tangan, dia tidak bakal terkepung oleh kaum siluman. Kalau Chen An kenapa-kenapa, aku tidak bisa bertanggung jawab di depan orang tuanya. Yang di atas itu dari suku kelinci bulan di kalangan siluman. Mereka rabun jauh. Bawaan kamu mana? Dia tidak mengunci kamu pakai mata, tapi mengandalkan insting dan kekuatan spiritual. Insting dan kekuatan spiritual. Si gede, berikutnya aku lawanmu. Kesempatan bagus. Mampus. Bang Cui, Di Chen, kamu butuh benda ini kan? Makasih, Bang Ini Cui. teknologi kompresi ruang? Cara masukin barang ke ruang lain begini. Pihak militer juga punya yang mirip. Kelihatannya bukan begitu. Ya, teknik kompresi ruang. Kalian berdua kenapa bisa begini? Paman Li. Kalian naik mobil dulu. Kena serang lagi. Iya, 2 ekor iblis. Sudah aku dan Bang Cui bereskan. Level berapa? Berapa ekor? 2 ekor puncak tingkat bumi. Apa? 2 ekor puncak tingkat bumi? Iya, 2 ekor. Lain kali hati-hati. Kita sudah Bro sampai. Cui, dengan kemampuan kita untuk menumpas biang masalah di Nanjiang. Apa belum cukup kuat? Aku tidak takut mati. Chen Ang juga sudah siap. Terakhir kali ada 3 petarung tingkat bumi. Kali ini nyaris setara 2 petarung tingkat langit. Lain kali yang turun tangan bakal 2 atau lebih petarung tingkat langit. Bang Cui, kami, ayah dan anak, masih Kalau punya yang keselamatan harus dijaga. keluarga Kami tidak bisa dijamin. Baik, soal ini akan kucari jalan. Tapi sebelum itu, kita juga tidak boleh berhenti. Minimal kita selidiki jelas klan mana saja yang kerjasama dengan kaum iblis. Baik. Dengan janji Bro Cui ini, aku jadi tenang. Keluarga kami, mohon pihak militer menjaga mereka baik-baik. Anak muda Chen, ini titipan kepala klan untukmu. Barang-barang ini memakai teknologi kompresi ruang. Di tiap blok, kira-kira tersimpan darah dan daging 10 ekor iblis tingkat bumi. Tidak ada yang level lebih tinggi? 10 ekor tingkat bumi untuk sekali persembahan. Tak bakal dapat banyak imbalan. Para leluhur juga bukan bodoh. Kalau kita coba farming EXP, mereka akan memperkuat balik. Tentu ada. Ini darah dan daging dan ini inti energi semua iblis itu. Chen Xiaoyu. Kalau alat kompresi ruang ini sudah selesai dipakai, tolong balikinnya. Oke. Kira-kira 20-30 meter persegi? kamu mempersembahkan 5 ekor iblis kelas bumi. Para leluhur senang. Inti Indra Super O5. Kamu mempersembahkan 5 ekor iblis kelas bumi. Inti Indra Super O5. Kamu mempersembahkan 5 ekor iblis kelas bumi. Kamu mempersembahkan 5 ekor iblis kelas bumi. Bintang Indra Super O1. Kamu mempersembahkan 10 ekor iblis kelas bumi. Indra Super O1. Kalau semua ini ditambahkan ke Yu Jianshu ke Aoku Jinshen, mungkin bisa menaklukkan bencana surgawi. Tapi sekarang semuanya dipakai buat naikin inti Indra Super. Karena kamu menyerahkan terlalu banyak iblis kelas bumi. Leluhur curiga kamu memanfaatkan bat. Inti Indra Super 1. Sepertinya 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo. Jangkauan indaku masa.
bahkan bisa melihat setengah kota. Meski hati indera superku sudah naik kelas, tapi belum sempurna. Benda ini Sepertinya tak bisa menembus benda peringkat D ke atas yang bisa muncul di benakku sekarang. Hanya benda dan petarung peringkat D ke bawah. terdeteksi hati indera super sudah naik tingkat. Data dapat dilihat. Lihat, hati indera super sudah cukup. Sudah saatnya meningkatkan kemampuan bertarung jarak menengahku. Pertarungan hari ini, saat melawan jagoan jarak dekat bermuka kadal itu, aku bukan cuma tidak kalah, malah sangat unggul. Tapi saat menghadapi siluman kelinci, tidak semudah itu. Kamu menyumbang seekor siluman kelas C. Seni kendali pedang O3. Kamu menyumbang. Pergi. Jangkauan naik drastis. Naikkan jurus kendali pedang sampai sini dulu. Karena kamu menyumbang 2 ekor iblis kelas B. Jinshen tambah 30. Kelas di tingkat 4. Lumayan. Ada apa? Tuan, si Cui kirim kartu kunjungan. Katanya besok mau datang bertamu ke rumah. Maksudnya apa? Dia curiga sama aku? Bukan, Tuan. Saya dengar si Cui mengirim kartu kunjungan ke 10 keluarga besar. Trik kecil, cuma gertas sambal. Tidak usah pedulikan dia. Saya beritahu para penjaga sekarang, suruh mereka tolak. Tidak, besok kita jamu si Cui. Lakukan seperti biasa. Kita lihat dia mau apa. Hari ini kalian terlalu gegabah. Kalau terulang lagi, kerjasama kita selesai. Maaf ya, kalian berdua. Kepala keluarga kami mendadak ada urusan. Sepertinya tidak bisa menerima Anda berdua. Atau begini. Oh, tidak usah. Gimana? Tidak ribut kan? Tenang saja. Siang pihak sana langsung berbalik dan pergi. Sekarang situasinya rumit. Sebaiknya jangan terseret urusan dengan mereka. Kecuali keluarga Zuge di awal, kepala keluarga lain menutup pintu, tidak mau menerima kami. Saya sudah lama dengar Sersan Cui dari Zanshen Xiaodui sudah tiba di Nanjiang kami, hanya belum sempat berkunjung. Kepala keluarga Zuge itu, fluktuasi daya spiritualnya sangat lemah. Paling tinggi baru masuk leveling, bahkan kalah dari Baising. Lagi pula, setelah keliling seluruh kediaman Zuge, aku sama sekali tidak merasakan ada yang kemungkinan keluarga Zuge bersekongkol dengan. Sisanya tinggal keluarga Wu dan keluarga Bai. Kepala keluarga Wu adalah Wu Tian. Mereka bersekongkol dengan iblis, itu tak diragukan. Dari cara mereka menghilangkan mayat, jelas mereka sudah cuek ketahuan atau tidak. Berikutnya kita ke keluarga Bai. Cui Shiguan, Chen An, selamat datang di keluarga Bai. Cui Shiguan, kalian ngobrol dulu, biar Baising ajak aku keliling. Terus-terusan maksa pakai indera super, capek banget. Orang rumah juga tidak curiga apa-apa. Chen An, masih agak awal. Ayahku pasti ngajak kalian makan di sini. Gimana kalau kita tanding lagi? Oke, tanding apa? Adu bela diri. Oke. Oh, Baising sudah datang. Sekarang kamu sudah tidak perlu dasar-dasar lagi. Paman Bai, aku kesini bukan buat latihan. Aku mau satu ronde dengan temanku. Tolong, Paman Bai jadi wasit. Temanmu ini siapa? Temannya Baising ini kuat, bahkan bisa menandingi aku. Meski dia sama sekali tidak pasang gaya, tapi auranya jelas. Dia pasti tingkat bumi, malah bukan yang baru-baru naik. Ini teman sekelasku, Chen An. Chen An? Bukankah dia putra Chen Sangdao, wakil komandan baru Ling Wei, yang di mulut warga Nanjiang disebut pecundang dan bahan terkawaan banyak orang? Ternyata kekuatan aslinya segila itu. Siapa sih dia? Sampai bisa adu jurus sama Kak Baising. Aku taruhan orang itu tidak tahan 3 jurus di tangan Kak Baising. Aku taruhan 5 jurus. Kak Baising itu jenius nomor 1 di keluarga baik kami. Sekilas kelihatan itu cuma dia yang mau nantang Kak Baising. Apa yang perlu dipertaruhkan? Rasanya pengen masuk ke dalam tanah. Jarakku dengan Chen Ang sejauh itu,
Bertahan 3 jurus saja belum tentu. Chen, tolong kasih muka. Oke, aku paham maksudmu. Hoi. Orang ini sampai bisa imbang lawan Kak Baising. Selisih kekuatan Chen An dan Bai Xing mungkin lebih dari satu ranah besar. Syukurlah dia tahu jaga muka Bai Xing. Aku kalah. Kak Baising ternyata kalah. Kedudukan tetua berbaju abu-abu ini di keluarga Yo mungkin cuma di bawah Yo Haiseng. Selain itu, ia di ranah langit tingkat 9, malah lebih kuat dari Yo Haiseng. Anak muda Chen, meski kita cukup dekat, tapi ini memang urusan kepala keluarga Yo. Kepala keluarga Yo? Apa menurutmu, dalam urusan ini, keluarga Yo MU masih bisa netral? Ini. Tuan Kepala, soal ini kita memang tidak boleh pelin-pelan. Lagian, mereka sudah gerak duluan, mau menjadikan kita kambing hitam. Baik, hajar! Mereka yang duluan main kotor. Jangan salahkan saya kalau saya ikut keras. Kapan kita bertindak? Malam ini. Sir Sancui, kalau kami bergerak, bagaimana dengan pihak militer? Malam ini akan datang satu skuad Chanshen kelas B. Seberapa kuat? Kalau kita kerjasama, mengepung dan membunuh satu iblis tingkat langit kelas atas bukan masalah. Saya tak sabar bertemu mereka. Chen An, santai, mereka lumayan gampang diajak kerjasama. Chen An, nggak usah terlalu tegang, orang-orang itu asyik kok. Enggak, aku enggak tegang. Cuma agak terharu. Terharu? Bertahun-tahun aku pikir bakal seumur hidup tinggal di Nanjiang, sampai tua dan mati di sini. Tapi sekarang, yang kupikir cuma pedang terbang kecil. Kalau pedang terbang laju penuh, cuma butuh belasan menit. Aku bisa terbang dari timur kota ke barat dan waktunya bakal makin singkat. Masih berapa lama lagi? Aku rasanya mau pingsan karena pengap. Sial. Kenapa sih di dunia ini ada barang beginian? Sebentar lagi. Katanya Kapten sudah merekrut satu orang baru buat kita. Sepertinya begitu. Kelihatannya masih muda. Kelihatan agak muram. Sial, bisa gak sih ada yang di tim ini ngomong agak banyak? Kecuali si bocah dan si gendut. Tempat orang tingkat di. Kaget. Beginilah bedanya garis depan dengan kalian di Nanjiang. Di garis depan kami, pelajaran teori cuma seperempat dari jadwal harian. Sehari minimal 14 jam. Kami habiskan buat latihan dan bertarung. Yang berbakat bakal dikirim ke Zanshen Xiaodui jadi cadangan. Asal bisa selama 3 atau 4 misi dan dapat kepercayaan anggota lain, bakal resmi jadi anggota tim dan diposisikan di militer. Kalau terus begini pasti bakal ketabrak. Aogu Jinshen. Kamu nggak terluka. Orang-orang ini memang segitu doang. Jangan dimasukin hati. Kamu Chen An, kan keren juga. Si Jing Song nyetirnya payah, jangan diambil hati. Maaf. Ya, aku nyetirnya jelek. Ini Roshan. Ini Dulu Woli. Ini Yaoshi. Yang ini namanya Yingsan. Namaku Chen An. Kalau sudah kumpul, kita mulai gerak. Aku dan Chen An maju dulu. Kalian cepat nyusul. Wah, keren banget.
Orangnya sudah kita jemput. Mulai. Home, oke. Sudah saatnya. Habisi para pengkhianat ras manusia ini. Serbu! Chen Sengdao, kamu bawa orang-orang buat mengepung keluarga kami. Mau mati? Ya? Kau bersekongkol dengan iblis. Kamu dari dulu sudah cari mati. Cuma kalian begini mau jebol keluargamu? Kita maju juga. Sekadar semut, berani kurang ajar. Dalam situasi begini, makin nekat masuk makin bahaya. Lebih baik bereskan dulu musuh yang di depan. Cuma kelas D tingkat 4. Cari mati. Rasain kekuatan cakar kaum setengah naga. Bocah manusia. Apa? Kamu sudah bikin aku marah. Mampus! Tadinya sempat kepikiran, tapi tak nyangka. Ketahanan fisikku naik segila itu. Yang di sana itu anakmu, kan? Jangan banyak omong. Tanpa perlu aku perintah. Jenius manusia macam itu. Kaum iblis itu pasti tidak akan melepaskannya. Aku cuma perlu menahanmu. Anakmu tidak bakal selamat. Selain kamu, tak ada yang bisa melukainya. Mengalahkanmu. Pertarungan ini jadi kemenangan kami. Oh, dua ahli ranah langit kelas tinggi. Sudahlah, harus ditahan. Kalau tidak bisa dilawan. Skuad Dewa Perang. Tak nyangka ketemu kalian di sini. Gampang beres. Tempat dengan aura terkuat adalah lokasi ayah bertarung dengan Huan. Selain itu, ada 4 atau 5 titik aura kuat. Semuanya intensitas pertarungan di atas tingkat 3. Kalau mau kirim dukungan, mulai dari titik terlemah dulu. Wusun, menyerahlah. Ketua klan Wu kalian bersekongkol dengan Dosanya iblis. tak terampuni. Kalau kau menyerah, aku bisa jamin kau tidak mati. Sayang sekali, Wusun, sebagai loyalis klan Wu, meski kau membenci iblis, kau tetap cuma bisa bersekongkol dengan mereka. Chen Xiaoyu, ayah Chen An adalah tulang punggung operasi ini. Kalau Chen An sampai tewas di sini, bagaimana kalau Chen Sengdao langsung mundur? Kita harus segera membuat dia pergi. Bisa-bisanya dengan tingkat bumi menggilas petarung tingkat langit. Di sisi Chen Xiaoyu, sepertinya itu tempat skuad dewa perang militer bertempur melawan iblis. Pasukan militer yang datang kelihatannya agak lemah. Semua di tingkat bumi, bahkan tidak ada satupun kelas tinggi. Paling di peringkat 4 atau 5. Tapi 5 orang dari skuad dewa perang itu ternyata benar-benar menahan 2 iblis kelas tinggi. Memang. Kamu duluan bantu mereka. Hah? Kamu tidak ikut bareng aku? Tidak. Aku masih ada urusan lain. Kalau kita berdua melawan salah satunya, kekuatanku tidak bisa keluar maksimal. Kita malah akan tertahan. Waktu rapat tadi, Cui Sun sudah bilang mereka paling-paling bisa menahan satu iblis tingkat langit level legenda. Kalaupun bisa membunuhnya, biayanya pasti besar. Bisa-bisa kehilangan seluruh daya tempur. Itu sama sekali tidak membantu pertempuran berikutnya. Lalu, yang pertama kali berduel Orang yang pertama denganku. kali berduel denganku bakal tidak terbiasa dengan gaya bertarungku. Kamu cepat ke sana bantu mereka. Aku bantu mereka bereskan musuh. Lalu Baik. target berikutnya sudah ketemu. Kau urus manusia di sana itu. Sial, manusia kuat ini licin banget. Susah ditangkap. Akhirnya ada mangsa empuk. Bisa buat lampiasan. Jangan, cepat pergi. Jangan ngotot lawan siluman-siluman ini. Susah ditembus. Beda sama siluman lokal. Nggak nyangka Bai Chongjin yang biasanya berwibawa. Malah nyeletuk soal siluman lokal begitu. Aku baru datang, belum mau pergi. Orang ini berbahaya. Mundur!
Manusia itu musuh alami kita. Masih mau kabur? Ya? Masih mau kabur. Patriark Bai, gabung dulu dengan skuad Dewa Setelah kita bersama menumpas iblis Tianji, kita ke Bumi Baik, Tian. aku melun. Nih, material iblis kelas B buat kamu. Bahkan plan Dewa Perangku Niller. Chen An ini layak diajak kerjasama. Kapan-kapan kalau sempat, main ke klan Bai, cari Bai Sing. Ada yang gak beres. Banyak. Ketemu skuad Dewa Perang sih nggak heran. Tapi awalnya kamu masih bisa bertarung lawan skuad Dewa Perang dengan lancar. Setiap kali aku menghabisi anggota skuad Dewa Perang, tiba-tiba muncul seorang manusia tingkat langit mengacaukan rencanaku. Iblis tingkat langit, ajalmu sudah tiba. Aku datang membantu, Patriark Yo. Kelinci di sebelah itu bukannya iblis juga? Kenapa semuanya malah meroyok aku? Sial, kalau berlarut begini nggak bakal beres. Harus cari cara kabur. Seekor kelinci menghadapi seluruh skuad Dewa Perang. Kabur. Kamu istirahat dulu. Sekarang gak perlu kamu. Barusan regu kami mengepung 2 siluman. Prosesnya benar-benar genting terus. Yang bisa mengimbangi cuma Kapten Cui Sun. Ia nyaris bisa mengimbangi lawan. Ronio malah di-counter lawan. Yang paling nyebelin, si suku kelinci bulan itu tak bisa melihat Cui Sun. Lalu mulai memanah ke arah Hinsan buat mengganggu bantuannya ke Ronio. Kalau bukan karena Yo Haiseng muncul tepat waktu, entah Ronio sudah dihajar sampai tewas, atau Yin Sang sudah tumbang kena satu anak panah lawan. Kau menyelamatkan seluruh regu Shanshen. Memang seharusnya lanjutkan pengobatannya. Tolong tahan sebentar ya. Nih, ini hakmu. Oke, kotak energi biofrekuensi tinggi kelas A. Ini pasti yang kubutuhkan. Selanjutnya kita temui kepala keluarga itu. Sialan, demi menggoyang mental Chen Sangdao, aku terus memantau gerak-gerik Chen An. Tapi ada apa sih dengan dia? Cuma tingkat bumi, berani menembus medan perang tingkat langit dan masih bisa keluar hidup-hidup. Bahkan memimpin para ahli tingkat langit membantai iblis tingkat langit. Anaknya Chen Sangdao itu sebenarnya makhluk apa? Chen An, aku bangga padamu. Jangan lama-lama di sini. Sekalipun harus mempertaruhkan nyawa, aku tetap tidak akan membiarkan kau pergi. Siapkan formasi. Mereka sedang meracik racun di tempat. Mohon kepung tempat ini. Kalau Wu Tian coba kabur, tolong tahan dia beberapa detik. Chen An, nanti coba kerjasama dengan kami. Pakai jurus terkuatmu. Baik. Kamu memegang kotak energi biofrekuensi tinggi. Jika kau memilih mengorbankannya, kau akan mendapat lonjakan besar. Akan mempersembahkan kotak energi ini. Ritual pengorbanan. Apa? Serius? Gue gak tahu ini apa. Gak tahu. Mungkin ini rahasia Chen An buat jadi kuat. Tingkat 4, 5, 8, 9. Kekuatan masih terus naik. Ada apa? Mas ganteng, jujur dah, kamu ini iblis yang pakai kulit manusia, ya? Sudah, jangan bercanda. Bersiap, kita mulai. Siap! Kamu berdiri di sana, nih. Pakai ini. Ayo, keluarkan serangan terkuatmu. Punggungmu kami yang jaga. Formasi ini tidak memperkuat semua orang. Aku terus menyerap kemampuan yang lain. Formasi ini sampai menaikkan ranahku ke tingkat langit. Hebat banget. Apa yang terjadi? Level langit tingkat 5? Mana mungkin? Hanya! Tebas! Tobas?
Kau mengorbankan kultivasimu cuma untuk satu serangan ini? Chen An, kau sudah berkembang sejauh ini? Sial, tidak bisa menghindar. Sini, biar kulihat seberapa kuat kau. Kau ngomong sama siapa? Aku ternyata bisa dikalahkan segampang ini. Dia benar-benar melakukannya. Sekalipun kaptennya mengaktifkan formasi ini, paling-paling cuma bisa membunuh level langit kelas tinggi. Untuk level transenden, bisa jadi malah tak kena. Paling cuma bikin dia luka parah, lalu mereka kabur bareng. Syukurlah, sebelum pergi aku sempat mencarikan mereka rekan setim yang bisa diandalkan. Ada Chen An, aku bisa mundur dari tim Dewa Perang dengan tenang. Krisis stratasi, masih awal, kita bubar dulu. Besok saja lanjut. Memang begitu. Bumi peringkat 8, bumi peringkat 7. Tingkat sedang turun. Chen An, kamu tidak apa-apa? Tidak apa, cuma agak lemas. Akhirnya stabil di bumi peringkat 6. Kalau begitu, kita pisah dulu. Besok kita kumpul lagi. Bahas langkah selanjutnya. Tuan, gawat! Ada apa? Tuan, mereka bentrok. Bertarung? Maksudmu dua kubu sudah baku hantam? Iya, dan bukan Hu Tian yang memicu, melainkan kubu satunya, Liu Wei. Chen Zengdao, keluarga yo. Sepertinya juga ada satu unit militer. Tempat pihak Barin mengepung keluarga Wu. Siapa yang menang? Hu Tian gugur. Chen Zengdao dan kelompoknya yang menang. Wahai leluhur, aku masih tak paham kalian sebenarnya apa. Tapi kalian sudah mengubah nasibku. Terima kasih, para leluhur. Kalau bukan karena para leluhur, aku masih jadi pecundang yang tidak pintar dan tidak jago berkelahi. Leluhur sekalian. Meski aku tidak tahu kalian sebenarnya Tapi apa. kalian sudah mengubah nasibku. Karena kamu sudah memenuhi harapan para leluhur. Aku sumbangkan tanpa pamrih. Terima kasih, para leluhur. Karena kamu menuntaskan insiden ini dan berhasil bersekutu dengan kaum siluman. Kejutan besar akan diberikan sebagai bonus. Kamu memperoleh tanda leluhur tingkat legendaris. Akhirnya aku, Chen An, tidak menodai nama besar keluarga Dewa mengharumkan leluhur tercapai.